Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryana, instansi Kecamatan Sukamakmur, kategori administrator. Baiklah, saya akan memaparkan kenapa saya pilih judul ini, yaitu remuk stunting di semester 2 di tahun 2025, yang kebetulan semua remuk stunting telah dilaksanakan di Kecamatan Sukamakmur, yang tepatnya ada 10 desa yang berjumlah terindikasi untuk stunting berjumlah 149. Metode yang akan digunakan yaitu metode kekinian, yang awalnya metode untuk penanganan stunting yang ada di Kecamatan Sukamakmur, yaitu dengan pola PMT, pemberian makanan tambahan. Untuk inovasi atau pola kekinian akan dirubah dari PMT ke PMTS. Apa itu PMTS? PMTS adalah pemberian makan telur dan susu selama 100 hari. Kalau meminjam agama Islam itu sama dengan masa idah. Program PMTS ini akan berlangsung selama 100 hari dan akan diberikan kepada 149 anak terindikasi stunting yang berada di 2 wilayah kerja puskesmas, yaitu Puskesmas Sukamakmur dan Puskesmas Sukadamai. Metode PMTS yang akan dikerjakan dan sedang dikerjakan untuk saat ini adalah dengan cara perlakuan kepada balita terindikasi stunting dulu, yaitu dengan cara memberikan telur rebus sehari 2 kali, pagi dan siang hari. Ditambah nanti untuk malam hari diberikan susu protein tinggi. Itu khusus diberikan kepada penderita terindikasi stunting, berlangsung selama kurang lebih 100 hari dengan cara perebusan yang sudah sesuai standar kesehatan, yaitu dengan cara direbus selama 8 menit. Caranya begini, siapkan panci dan stopwatch. Panci diisi air kurang lebih 2 gelas atau kurang lebih 400 ml. Nyalakan kompor, setelah mendidih baru dimasukin telur 2 butir atau beberapa butir. Yang penting perebusan tersebut berlangsung hanya 8 menit. Setelah 8 menit matikan kompor, baru diamkan selama 5 menit. Setelah 5 menit baru bisa ditiriskan atau diangkat, baru diberikan kepada balita yang terindikasi stunting tersebut selama 2 kali dalam sehari, pagi, bisa pagi siang, bisa pagi sore. Adapun pemberian susu protein tinggi dengan cara siapkan gelas dengan air hangat, baru masukkan 2 takar susu formula yang berprotein tinggi, baru diaduk rata, berikan hangat-hangat kepada balita terindikasi stunting tersebut menjelang tidur, supaya tingkat efektivitas penyerapan makanannya bisa langsung dirasakan di 100 hari ke depan. Adapun untuk perlakuan kepada penderita terindikasi wasting itu sama seperti kepada pasien stunting, hanya untuk wasting tidak diberikan susu formula berprotein tinggi. Jadi hanya diberikan 2 butir telur untuk pagi dan di sore hari. Untuk selanjutnya, untuk penanganan balita underweight atau berat badan kurang, itu sama persis dengan penanganan untuk stunting dan wasting. Hanya ini perlakuannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena biasanya kalau ada yang underweight atau berat badan kurang, pola makannya kurang begitu bagus. Makanya harus pinter-pinter seorang ibu atau seorang pola asuhnya untuk memberikan makanan ini dengan tepat dan tidak membosankan, yaitu dengan pemberian pagi telur rebus 1 dan malam hari telur rebus 1 yang diberikan selama 100 hari atau kalau istilah agama itu masa idah.
Adapun pola yang terakhir untuk mencegah stunting, wasting, dan underweight di masa yang akan datang, tentunya kita harus memperlakukan ibu hamil secara keseluruhan. Tapi ada skala prioritas untuk ibu hamil kek, itu harus ada pola-pola yang harus dijalankan. Satu, misalnya lakukan pemeriksaan minimal selama hamil 4 kali. Ya, yang kedua, pemberian tablet tambah darah, asam folat, dan pemeriksaan hemoglobin dan yang lain-lainnya. Itu harus dikawal sampai bumil kek tersebut melahirkan dengan selamat. Untuk mensukseskan kegiatan rembuk stunting ini supaya berhasil dan tidak ada kendala, maka ada beberapa poin yang harus dilalui. Salah satunya yaitu kita harus berkolaborasi melibatkan beberapa unsur. Satu, pemerintah terdekat dalam hal ini. Misalnya, siapa pemerintah terdekat kepada stunting, wasting, underweight, dan bumil kek? Salah satunya RT. Di samping RT ada RW. Setelah RW ada kadus. Jangan lupa di antara RT, RW, dan kadus itu ada yang namanya kader posyandu. Mereka orang-orang terdekat dengan yang terindikasi stunting, wasting, underweight, dan bumil kek. Mereka dilibatkan langsung dengan tugas-tugas yang tentunya disesuaikan pokok dan fungsinya. Adapun kader posyandu bertugas merebus telur dan menghantarkannya serta melihat langsung bahwa yang terindikasi tersebut makan telur dengan benar. Kenapa disebut dengan benar? Sesuai jadwal dan telurnya habis. Tugasnya RT. RT adalah pengawal kader posyandu untuk dari rumah kader sampai ke rumah terindikasi sampai terlaksananya yang terindikasi tersebut makan telur dengan habis. Adapun untuk susu yang stunting tersebut kita percayakan kepada ibunya karena itu pemberiannya ada di malam hari menjelang tidur. Untuk yang ketiga, peran daripada kadus. Kadus adalah wakil pemerintah desa yang ada di daerah tertentu yang sudah ditugaskannya secara menyebar. Ada kadus 1, kadus 2, kadus 3, kadus 4, kadus 5 sampai kadus 6. Tugasnya kadus adalah memberikan laporan kepada kepala desa atau sekdes, sekretaris desa yang merupakan ketua pokjana tingkat desa. Dan tugasnya kadus adalah menerima laporan dari seluruh RT RW yang ada di wilayahnya. Demikian sebuah rembuk stunting yang ada di Kecamatan Sukamakmur dengan pola kekinian, yaitu merubah dari pola PMT pemberian makanan tambahan kepada PMTS pemberian makan telur dan susu untuk menuntaskan penderita stunting, wasting, underweight, dan bumil kek di Kecamatan Sukamakmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.